Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Nosalira, nomor BP 161053/2006. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asimetri Informasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan outline pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada definisi dan konsep asimetri informasi, yang kedua ada jenis-jenis asimetri informasi, yang ketiga ada kecenderungan kecurangan akuntansi, terus yang keempat ada hubungan asimetri informasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Baiklah, kita akan menuju outline yang pertama, yaitu definisi dan konsep asimetri informasi. Scott menyatakan bahwa asimetri informasi itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan terhadap akses informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pihak luar, atau biasa disebut investor. Dalam kamus bisnis, asimetri informasi ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan hubungan antara dua belah pihak yang memiliki informasi yang tidak seimbang di antara keduanya. Teori asimetri informasi ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau yang berkaitan dengan perusahaan tersebut tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Hanya pihak tertentu saja yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaan tersebut dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Biasanya, pihak yang memiliki informasi lebih baik tersebut adalah manajer perusahaan. Karena manajer perusahaan ini memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau investor tersebut, maka menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan investor. Kemudian, informasi tersebut lebih banyak dimiliki oleh manajer, maka hal ini dapat menjadi faktor pemicu adanya tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh manajer yang sesuai dengan keinginannya dan untuk kepentingannya demi memaksimalkan utility terhadap dirinya sendiri. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Toibatun pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa adanya asimetri informasi ini akan menimbulkan perusahaan perilaku disfungsional bagi manajemen perusahaan atau agen. Manajemen perusahaan tersebut akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang dianggap menguntungkan bagi mereka demi terwujudnya keinginan motivasi mereka untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi serta untuk mempertahankan jabatan mereka. Apabila asimetri informasi ini terjadi, Selain itu, manajemen perusahaan juga dapat memanipulasi laporan keuangan perusahaan karena hal tersebut dianggap menguntungkan mereka. Kemudian, apabila asimetri informasi ini muncul, maka keputusan yang dibuat manajer itu dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Ketika asimetri informasi antara investor yang lebih terinformasi dengan investor yang kurang terinformasi akan menimbulkan biaya transaksi dan dapat mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar saham perusahaan. Kemudian outline yang kedua ada jenis asimetri informasi. Yang pertama ada adverse selection dan moral hazard. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang adverse selection. Adverse selection itu merupakan sebuah jenis informasi di mana satu pihak atau lebih sedang melangsungkan atau yang akan melangsungkan sebuah transaksi usaha yang potensial dan memiliki informasi atas pihak-pihak lain. Adverse selection ini terjadi karena manajer perusahaan dan pihak-pihak internal itu mengetahui adanya suatu hal yang terkait mengenai kondisi terkini atau prospek ke depan dari suatu perusahaan daripada investor. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham karena disampaikannya informasi yang ada kepada pemegang saham. Terus yang kedua ada moral hazard. Moral hazard ini merupakan jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau yang akan melangsungkan sebuah transaksi yang potensial kemudian dapat mengamati tindakan-tindakan tersebut dalam menyelesaikan transaksi, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak mampu melakukan hal tersebut. Moral hazard ini terjadi karena adanya pemisah
adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian. Kemudian pada outline yang ketiga yaitu ada kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi ini merupakan atau yang lebih dikenal sebagai fraud, merupakan sebuah tindakan yang sengaja dilakukan dengan menggunakan sumber daya internal dengan secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan fakta yang sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada 3 bentuk tindakan-tindakan dari kecurangan ini. Yang pertama ada manipulasi, representasi, dan penerapan yang salah terhadap prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada manipulasi. Manipulasi itu yaitu mengubah catatan, dokumen, dan bukti yang menjadi acuan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada representasi, yaitu penghapusan secara sengaja kejadian-kejadian transaksi atau informasi yang signifikan yang ada pada laporan keuangan. Terus yang ketiga ada penerapan yang salah terhadap prinsip akuntansi, yaitu sengaja melakukan penerapan yang salah terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan pengungkapan dan penyajian. Kemudian ada penyebab terjadinya kecurangan tersebut. Yang pertama tuh kecurangan tersebut bisa terjadi karena adanya tekanan. Tekanan ini merupakan situasi yang terjadi kepada manajemen atau pegawai lainnya untuk merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Terus yang kedua ada kesempatan. Kesempatan ini merupakan tersedianya waktu, ruang, dan situasi bagi manajer atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi, yaitu sikap karakter yang memperbolehkan manajemen atau pegawai lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada. Kemudian yang keempat ada asimetri informasi dengan kecenderungan akuntansi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa asimetri tersebut merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan terhadap akses informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pihak luar. Jadi pada kondisi ini manajemen tersebut bisa memanfaatkan situasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dan meningkatkan utility-nya. Jadi kecurangan akuntansi ini seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa dapat terjadi melalui tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi apabila seorang manajer perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan dan hal tersebut juga dapat menguntungkan dirinya, maka kecurangan tersebut akan mudah terjadi. Ada penelitian yang dilakukan oleh Azmi pada tahun 2017 menyatakan bahwa asimetri informasi dan kecurangan akuntansi ini mempunyai hubungan yang positif. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi pula kecurangan akuntansi yang terjadi pada suatu perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya teori keagenan. Yang menurut Anthony dan Govindarajan, prinsipal tersebut memberikan wewenang kepada agen, manajer, atau bawahan untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Wewenang yang diberikan oleh prinsipal dan agen ini akan menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui prospek dan informasi mengenai perusahaan tersebut, sehingga terjadilah ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dengan agen tersebut, atau yang dikenal dengan asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi ini akan memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi kepentingan pribadinya. Biasanya manajer ini ingin memperoleh bonus yang tinggi dan mempertahankan kekuasaan. Untuk melakukan hal tersebut, manajer itu dapat memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok atau perusahaan. Maka terjadilah kecurangan akuntansi. Jadi karena adanya keinginan manajer untuk memperoleh bonus, maka dapat menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi. Baiklah, sekian dari
presentasi makalah saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.